Kita lanjut dengan pernikahan Rasulullah yang kedua, yaitu bersama Saudah binti Jam'ah bin Qais. Dia adalah Ummul Mukminin Saudah binti Jam'ah bin Qais bin Abdus Sam bin Abdul Mud al-Amiriyah radhiyallahu anha. Ibunya adalah Asyamusi binti Qais bin Zaid an-Nazariyah. Dia adalah wanita yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha, kemudian menjadi istri satu-satunya bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk berumah tangga dengan Aisyah. Saudah binti Jam'ah termasuk golongan wanita yang agung dan mulia nasabnya. Tergolong para wanita yang cerdas akalnya, perawakannya tinggi besar, berkulit hitam, tidak begitu cantik dan tidak begitu kaya. Sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Saudah telah menikah dengan Sakran binti Amr al-Amiri. Mereka berdua masuk Islam dan kemudian berhijrah ke Habasyah bersama dengan rombongan sahabat yang lainnya. Ketika Sakran dan istrinya Saudah tiba dari Habasyah, maka Sakran jatuh sakit dan meninggal. Maka jadilah Saudah menjanda. Suatu ketika Saudah bermimpi seolah melihat bulan jatuh dari langit menimpa dirinya dan ia sedang berbaring tidur. Ia tidak mengerti apa takwil mimpi itu. Kemudian datanglah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminang Saudah dan diterima oleh Saudah. Ia tidak pernah berharap untuk menjadi istri Rasulullah setelah dirinya lapuk dimakan usia. Setelah wafatnya Abu Thalib, paman Nabi, lalu disusul sang istri Siti Khadijah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilanda kesedihan mendalam. Betapa tidak, keduanya merupakan orang yang dekat dan dicintai Rasulullah. Setelah meninggalkan Khadijah, Rasulullah tidak menikah lagi selama 1 tahun. Dalam campur aduk suasana kesepian dan kesedihan, anak dan rumah yang kehilangan pengurusnya, para sahabat merasa sedih dan peduli dengan apa yang menimpa Nabi. Mereka mengirim Khawlah binti Hakim As-Salimah radhiyallahu anha, istri dari Utsman bin Mat'un, untuk menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Khawlah datang untuk memotivasi Nabi agar tertarik untuk menikah lagi. Khawlah radhiyallahu anha datang dan berkata kepada Nabi, "Hai Rasulullah, tidakkah Anda ingin menikah?" "Dengan siapa?" balas Rasulullah. "Kalau Anda mau dengan seorang gadis atau bisa juga dengan seorang janda," jawab Khawlah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Kalau dengan gadis siapa dan kalau dengan janda siapa?" Khawlah menjawab, "Kalau gadis, dia adalah putri dari makhluk Allah yang paling Anda cintai, yaitu Aisyah. Dan kalau janda, Saudah binti Jam'ah, ia telah beriman pada Anda dan mengikuti Anda." Rasulullah Shallallahu bersabda, "Sampaikanlah salamnya padanya dariku." Khawlah pun berangkat menuju Saudah. Ia berkata, "Betapa besar kebaikan dan keberkahan yang akan Allah anugerahkan kepadamu." "Apa itu?" tanya Saudah. "Rasulullah mengutusku untuk melamarmu," kata Khawlah. Saudah menanggapi, "Aduh, mari temui ayahku dan sampaikan kepadanya tentang hal ini." Ayah Saudah adalah Jam'ah bin al-Aswad, salah seorang yang berjasa membebaskan Bani Hashim dari boikot Quraisy selama 3 tahun. Khawlah menemui Jam'ah, ia ucapkan salam sapa ala tradisi Arab karena Jam'ah bukan seorang muslim. Jam'ah berkata, "Siapa itu?" "Khawlah binti Hakim," jawabnya. "Apa keperluanmu?" tanya Jam'ah. "Aku diutus Muhammad bin Abdullah untuk melamarkan Saudah untuknya," jawab Khawlah. "Orang yang sekubur dalam kemuliaan, apa jawab temanmu?" "Maksudnya Saudah," tanya Jam'ah. "Ia senang dengan hal ini," jawabnya. "Panggil dia untuk menemuiku," pinta Jam'ah. Khawlah pun memanggilnya. Jam'ah berkata, "Hai putriku, ini adalah suatu kehormatan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib mengutus seseorang untuk melamarmu. Ia sekupu dalam kemuliaan. Apa kau mau aku menikahkanmu dengannya?" "Iya," jawab Saudah. "Panggilkan dia ke sini," pinta Jam'ah. Rasulullah SAW pun datang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diceritakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminang Saudah yang sudah mempunyai 5 anak atau 6 anak yang masih kecil-kecil. Saudah berkata, "Demi Allah, tidak ada hal yang dapat menghalangi diriku untuk menerima dirimu, sedang engkau adalah sebaik-baik orang yang paling aku cintai. Tapi aku sangat memuliakanmu agar dapat menempatkan mereka anak-anakku yang masih kecil berada di sampingmu pagi dan malam."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Semoga Allah menyayangi engkau. Sesungguhnya sebaik-baik wanita adalah mereka yang menunggangi unta. Sebaik-baik wanita Quraisy adalah yang bersikap lembut terhadap anaknya di waktu kecil dan merawatnya untuk pasangannya dengan tangannya sendiri." Dan Jam'ah pun kemudian menikahkan putrinya dengan Rasulullah. Pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Saudah binti Jam'ah dilaksanakan pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian dan setelah kematian Siti Khadijah di Mekah. Dikatakan dalam riwayat lain, tahun ke-8 Hijriah dengan mahar sebesar 400 dirham. Rasulullah kemudian mengajaknya berhijrah ke Madinah. Mulai saat itu, Saudah hidup menjadi pasangan suami istri dan hidup tenang, damai dan bahagia bersama Rasulullah. Saudah mengambil peran sebagai pemelihara dan pengasuh anak-anak Rasulullah serta mengatur rumah tangga. Saudah juga mempunyai kepribadian yang riang gembira. Keberadaannya dapat menghilangkan kegundahan hati Rasulullah, seakan-akan dia muncul pada saat yang tepat sebagai obat penawar yang manjur dan penting. Ketika Rasulullah sudah menetap di Madinah dan Aisyah sudah cukup dewasa, beliau resmi menikahi Aisyah. Tentu saja usia Aisyah dengan Saudah terpaut sangat jauh, sehingga perasaan Aisyah kepada Saudah layaknya anak terhadap ibu yang mengasihinya. Namun keduanya hidup dengan tenang sebagai istri-istri Rasulullah. Tidak lama setelah masuk pula beberapa wanita lain yang menjadi istri-istri Rasulullah, yaitu Hafsah binti Umar ibnu Khattab, Zainab binti Jahsy dan Ummu Salamah yang masing-masing memiliki hak yang sama di sisi Rasulullah. Namun sebagai manusia biasa, Rasulullah memiliki kendala untuk menundukkan perasaannya dalam bersikap adil terhadap Saudah, sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Saudah dapat hidup bebas dari rasa ketidakadilannya. Maka beliau berniat untuk menceraikan Saudah. Mendengar Rasulullah akan menceraikannya, Saudah dengan hati yang sedih dan duka memohon kepada Allah agar dia sampai kapanpun tetap menjadi istri Rasulullah. Dia sangat memahami tempat dan kedudukannya dalam rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berusaha melakoni peran sebagai Ummul Mukminin yang merupakan tempat yang paling agung dan kedudukan yang paling tinggi. Dia tidak mengharapkan hal lain dalam kehidupan dunianya, apalagi berkaitan dengan jatah giliran yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istri yang mulia. Saudah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku memohon kepadamu atas nama Zat yang menurunkan kitabnya kepadamu, dan aku memuliakanmu di antara seluruh ciptaannya. Janganlah engkau menceraikanku, biarkan aku sebagai istrimu. Akan kuberikan malam-malam giliranku kepada Aisyah. Aku tidak menghendaki dirimu sesuatu pun seperti yang dikehendaki wanita-wanita lain." Rasulullah pun sangat memahami perasaan Saudah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menyayangi keduanya hingga turunlah ayat An-Nisa 128. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusuk atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusuk dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Rasulullah menyadari kedudukan Saudah yang sangat mengasihinya dan memahami bahwa Saudah ingin selalu mendampinginya. Karena itu beliau tidak jadi menceraikannya. Saudah berbahagia hidup selamanya bersama Rasulullah dan tentram damai bersama para istri yang lain meskipun Rasulullah wafat mendahulunya. Ketika Saudah radhiyallahu anha merasa sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri, ia menyerahkan haknya jatah giliran siang dan malamnya kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan didasari alasan tertentu. Hal inilah yang kemudian menjadikan nama Saudah radhiyallahu anha selalu dicantumkan beriringan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "Aku tidak pernah melihat wanita yang paling aku ingin sekali menjadi dia daripada Saudah binti Jam'ah. Ketika dia tua, dia berikan gilirannya dari Rasulullah SAW kepadaku." Di antara keutamaan Saudah adalah ketaatan dan kesetiaannya yang sangat kepada Rasulullah SAW. Selain sifatnya yang juhud, taat, dan dermawan, Saudah juga merupakan
orang yang dikenal sebagai orang yang berkemampuan humor tinggi. Dengan kemampuannya tersebut, dia mampu membuat Rasulullah gembira dengan hal-hal yang lucu. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa Saudah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tadi malam aku sholat di belakangmu. Ketika ruku, punggungmu menyentuh hidungku dengan keras, maka aku pegang hidungku karena takut kalau keluar darah." Maka tertawalah Rasulullah. Satu bukti ketaatan Saudah yaitu ketika Haji Wada, Rasulullah SAW bersabda kepada istri-istrinya, "Ini adalah saat haji bagi kalian, kemudian setelah ini hendaknya kalian menahan diri di rumah-rumah kalian." Maka sepeninggalan Rasulullah SAW, Saudah selalu berada di rumahnya dan tidak berangkat haji lagi sampai dia meninggal. Hadis riwayat Sunan Abu Daud. Saudah terkenal dengan kedermawanannya. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Muhammad ibnu Sirin bahwa Umar mengirim panci penuh dengan dirham untuk Saudah. Lalu ia bertanya, "Apa ini?" Mereka mengatakan dirham. Kemudian Saudah membagikan dirham tersebut kepada orang-orang yang ada di sana. Aisyah berkata bahwa sebagian istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang paling cepat menyusumu?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Yang terpanjang tangannya di antara kalian." Kemudian kami mengambil tongkat untuk mengukur tangan mereka. Ternyata Saudah adalah orang yang terpanjang tangannya di antara mereka. Kemudian kami mengetahui bahwa maksud dari panjang tangannya adalah suka sedekah. Saudah memang suka memberi sedekah dan dia paling cepat menyusul Rasulullah di antara kami. Hadis riwayat Nasa'i. Saudah termasuk deretan istri-istri Rasulullah SAW yang menghafal dan menyampaikan hadis-hadis Rasul. Saudah meninggal di tahun 54 Hijriah di Madinah. Sebelum ia meninggal, ia mewasiatkan rumahnya kepada Aisyah. Semoga Allah meridhoinya dan membalasnya dengan kebaikan yang melimpah. Demikianlah pernikahan Rasulullah dengan Saudah binti Jam'ah. Kita lanjut dengan pernikahan Rasulullah dengan Aisyah binti Abu Bakar.